Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi Pak Damian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini adalah tentang Allah memberkati pemimpin Israel. Ada 3 pemimpin Israel yang mau kita bahas, yaitu yang pertama tentang Samuel, yang kedua tentang Saul, dan yang ketiga tentang Daud. Pada pertemuan ini kita akan mendalami bersama tentang Samuel. Dan mengenai Samuel ini akan dibagi dalam 2 pertemuan. Itu yang pertama, bagaimana kisah orang tua Samuel berdoa kepada Allah memohon seorang anak. Dan pada pertemuan kedua akan dilanjutkan dengan bagaimana panggilan Allah kepada Samuel. Untuk itu, mari ikuti pembelajaran ini dengan baik. Pada waktu itu, seorang putri suku Lewi yang bernama Elkana hidup di kota Ramata. Istrinya bernama Hana. Ia tidak mempunyai anak. Tiap-tiap tahun, kedua orang itu berziarah ke kota Silo untuk bersembah sujud dan untuk mempersembahkan korban. Pada suatu hari, Hana berdoa dengan mencucurkan air matanya dan ia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, semesta alam, jikalau Engkau mengaruniakan hamba-Mu seorang putra, niscaya saya akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Maka doa itu berkenan kepada Tuhan. Lalu diberikannya kepadanya seorang putra yang dinamainya Samuel. Ketika anak itu berumur 3 tahun, maka ia dibawa ke Silo dan ia menjadi besar di bawah pimpinan Eli, imam agung di Israel, dan ia mengabdi kepadanya di muka Allah. Ia berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Setelah mendengarkan doa Hana tadi, cobalah menjawab 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang diminta Hana? Setelah mendengarkan doa Hana tadi, cobalah menjawab 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang diminta Hana kepada Allah? Dan yang kedua, apa yang dijanjikan Hana kepada Allah dan apakah janji itu ditepati? Jawablah 2 pertanyaan ini di kolom komentar. Sebagai rangkuman, nama orang tua Samuel adalah Hana dan Elkana. Elkana adalah seorang dari suku Lewi yang tinggal di kota Ramata, dan dia tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, Hana berdoa kepada Allah meminta agar dikaruniai seorang anak. Hana dalam doanya berjanji kepada Allah, jika Allah menjawab doanya, maka ia akan mempersembahkan anak itu kepada Allah. Allah mendengarkan dan menjawab doa Hana. Allah memberikan seorang anak laki-laki baginya dan diberi nama Samuel. Untuk menepati janjinya kepada Allah, maka pada
Saat Samuel berumur 3 tahun, ia dibawa ke Silo dan ia menjadi besar di bawah pimpinan Imam Eli, yaitu imam agung di Israel, dan ia mengabdi kepadanya di muka Allah. Demikian materi tentang Samuel, secara khusus mengenai bagaimana doa Hana kepada Allah, yakni meminta seorang anak. Selanjutnya cobalah untuk menjawab beberapa soal berikut. Yang pertama, nama orang tua Samuel adalah titik-titik dan titik-titik. A. Yoakim dan Hana. B. Elkana dan Hana. C. Yusuf dan Maria. D. Zakaria dan Elizabeth. Nomor 2. Pada saat berdoa, Hana meminta titik-titik kepada Allah. A. Kekayaan. B. Dikaruniai anak. C. Kebijaksanaan. D. Kesehatan. Nomor 3. Janji Hana kepada Allah adalah A. Jika dikaruniai anak, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Allah. B. Akan berdoa setiap hari dan taat kepada Allah. C. Akan selalu menyembah Allah dan tidak berbuat dosa. C. D. Jika diberikan kekayaan, maka mereka akan bersyukur kepada Allah. Nomor 4. Imam agung pada waktu Samuel lahir adalah A. Eli. B. Zakaria. C. Melkisedek. D. Yusuf. Nomor 5. Elkana berasal dari suku titik-titik. A. Levi. B. Yehuda. C. Benyamin. D. Naftali. Nomor 6. Pada waktu umur titik-titik tahun, Samuel dibawa ke Silo. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Nomor 7. Di Silo, Samuel menjadi besar di bawah bimbingan titik-titik. A. Imam Melkisedek. B. Kedua orang tuanya. C. Imam Agung Eli. D. Imam Agung Ezra. Silakan kalian menuliskan jawabanmu. Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya, masih tentang Samuel, yaitu bagaimana Allah memanggil Samuel. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.